jam dinding tuh kan polos gitu, saya bisa bongkar, saya lukis, saya warnai, apa gitu. Terus zaman dulu susah kan, pengen sepatu ganti, sepatu yang putih gitu, saya lukis gitu. Sekarang tren lagi itu, sepatu sekarang lukis. Tren lagi, makanya gue bilang, dulu gue sih karena gue gak mampu. Oh sekarang niat justru orang punya. Iya. Selamat datang kembali, Sobat Bima di Binara Podcast, di bawah naungan Politeknik Bina Madani. Kali ini kita masih bersama Mbak Yeni di art space-nya Pak Patong yang luar biasa keren. Kita lanjutkan obrolannya mengenai dunia seni bersama Mbak Yeni Fatmawati. Iya. Halo lagi Mbak Yeni. Halo Sekarang juga. kita fokus membahas hasrat berkeseniannya Mbak Yeni ini. Aduh, hasrat saya berkesenian tuh meluap-luap. Nah itu, saya melihat di sini, wah ini seniman apa ini semua ada ini ya kan, sampai bingung. Oke, kita lanjut. Kemarin itu kita membahas Mbak Yeni mulai melukis dengan lukisan pertamanya yang rose yang di kawat berduri. Nah setelah lukisan pertama itu berapa tahun lalu berarti? 2015 Oktober pertama sekali saya melukis. Pas 6 tahun yang lalu. Dan iya bener. Dan saya itu beranikan diri untuk launching buku ini nih. Buku apa nih? Resonansi Tiga Hati. Ini ada di Gramedia juga loh. Di Resonansi Tiga Hati dan mini eksibisi lukisan saya 12 lukisan. Itu kapan Oktober, itu? Januari, saya ulang tahun kan Januari. Januari 2016. 2016. Berarti dari Oktober sampai Januari menghasilkan 12 lukisan. 12 lukisan, iya. Itu kerja atau hobi, Mbak? Ternyata saya hobi ya. Jadi hanya waktu dalam 4 bulan 12 lukisan, itu setiap hari berarti melukis? Nggak juga sih, ada yang cuma setengah jam. Oh. Nggak setengah jam lah ya, 3/4 jam. Tapi gede-gede dong lukisannya. Ada yang besar, ada yang ini. Yang itu tuh termasuk juga yang saya ini, yang pas naik ke atas, itu ada lukisan saya waktu menikah. Nah itu nanti kita lihat ke atas ya. Oh iya boleh. Oke, lukisan. Berarti kalau dihitung sampai sekarang itu udah 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang berarti udah berapa puluh, Mbak? Aduh, saya nggak ngitung. Terus terang, jadi buat saya puisi dan painting, poetry and painting is really connected. Jadi buat saya kalau lukisan itu adalah puisi yang tak terkata-katakan, tapi tergambarkan. Sementara kalau puisi adalah tak tervisualkan, tapi terkatakan. Tapi jadi, sama-sama itu. Jadi ungkapan hati. Ya, ungkapan hati. Jadi kalau saya udah selesai nulis, kalau saya lagi sedih atau lagi apa, saya selesai nulis, itu saya plong, lega. Dan saya berusaha untuk udah move on dengan apa yang ini. Menarik nih, berarti kalau berkeseniannya sebagai pelipur lara atau pengalihan rasa sedih atau stres. Emang selalu begitu? Nggak ada lagi senang gitu kemudian melukis atau bikin puisi? Ada. Saya melukis beberapa, nanti di dalam juga ada lukisan abang, lukisan saya sendiri gitu. Ada. Tapi terus terang sih memang saya lebih kalau lagi sedih sih emang lebih ya, kadang gitu begitu ya. Lagi sedih, kecewa tuh kayaknya perasaan tuh lebih gitu. Pokoknya kalau nggak sampai keluar mata nulis kayaknya nggak gimana gitu. Kalau gaya lukisan itu lebih kemana? Orang tuh bingung ya, saya juga bingung sih aliran saya apa. Yang penting nggak aliran sesat ya. Jadi saya suka abstrak gitu kan. Ini kan sebenarnya semi abstrak ya, karena ada Pak Patongnya gitu kan, ada capungnya, dragonflies. Tapi juga yang lain juga nih saya juga semi abstrak lah kan. Tapi saya juga berusaha untuk bisa melukis potret diri gitu. Apa itu belajar sih untuk itu. Memang it takes more time ya untuk. Tapi ada pengaruh pelukis tertentu nggak? Oh ada banget gitu. Kalau dari luar sih saya kalau misalnya orang yang biasa ngeliat art gitu, ngeliat ini saya pasti ya ini seneng Rothko nih gitu pasti karena warna-warna itu saya banget. I'm so colorful creature. Saya tuh orangnya colorful banget gitu ya. Terus kalau dari Indonesianya mungkin saya ini sama Jehan juga, sama Popo Iskandar. Iya. Terus banyak sih. Saya tuh orangnya seneng. Ngomong Jehan tadi kayaknya ini ada ciri khas Jehan ini. Sebentar.
Ini ciri khas Pak Jehan banget, di mana memotret wanita yang matanya tidak Bolong. ada, bolong hitam. Hitam. Ini siapa nih Mbak? Ini bukunya Mbak Yeni Fatmawati. Iya. Aku Perempuan, Musafirmu. Betul. Ini Mbak Yeni? Iya, itu saya. Yang lukis Yang Pak dilukis Jehan? oleh Pak Jehan. Luar biasa. Jadi, nah ini juga lucu ya. Boleh cerita nih? Saya lagi residensi di Pak Jehan, belajar melukis. Oke. Maksudnya kayak mendengar dia ngomong segala macam gitu tuh kan, it's really apa ya, broaden my Maksudnya horizon. benar, belajar niat atau Belajar iseng? niat, kita datang dari yang satu studio di sana, studio The Dada. Berberapa ya kita ya, ber-6 apa ber-5 gitu datang ke sana untuk dengerin Pak Jehan, oke, terus oke. melukis bareng. Oke. Nanti dia komentarin, ini jangan gini, kalau ngelukis jangan ragu-ragu, kalau ini gini gitu. Ya kayak gitu. Terus jadi saya juga sedikit banyak terpengaruh oleh dia. Iya, Gitu. iya. Nah ini saya ketika saya mau lukis gini, tahu nggak? Pulang dari situ saya udah langsung bikin puisi. Wow. Dan puisinya ada di sini. Oke. Mana ya? Jadi buat saya, aduh, gila ya nih orang. Makanya dia maestro, Iya. gitu kan. Jadi aku, judulnya ini ada nih, Aku Dalam Kilau Mata Hitam. Aku dalam kilau. Iya. Oh, Pak Jehan Itu, banget ya. iya Kilau langsung Mata aku Hitam. kirim gini dan aku kirim ke anaknya Pak Jehan ya. Pak Jehan nggak megang HP gitu kan. Wah dia bilang gitu, kalau gitu nanti kalau Mbak Yeni ini jadi cover aja. Aku kan cerita kalau aku mau lagi Iya, iya. bikin buku puisi dan aku mau launching lukisan juga gitu. Ya udahlah, jadilah ini cover buku ini gitu. Saya izin ke dia gitu dan ya saya beli sih lukisannya. Iya, Kan gak enak juga. Oke, menarik. Nanti Iya. nanti baca puisi Mbak ya. Ah oke. Nah, tapi kalau ngomong puisi nih, tadi kita udah bahas lukisannya, puisi. Puisi yang apa namanya ya? Tema apa yang paling sering keluar? Tadi kan dari perasaan, dari luapan berekspresi, marah, sedih segala macam. Iya. Tapi yang paling banyak itu tentang apa? Tentang diri Cinta? sendiri. Oh, sih. diri sendiri. Iya tentang diri Hidup, sendiri. pengalaman hidup berarti. Tentang pengalaman hidup saya sendiri dan sekitar. Jadi bisa juga alam karena saya itu penggerak juga sastra hijau. Apalagi itu Mbak? Iya, sastra Banyak hijau sekali. itu kita melestarikan Oke. alam, lingkungan melalui puisi, Oh. melalui sastra. Oke. Dan saya udah bikin award juga gitu untuk cerpen Cinta Bumi. Kemudian yang terakhir 2021 ini saya juga membuat Papatong Award gitu. Ketika launching Papatong Art Space ini, Iya. saya buat Papatong Award untuk video membaca puisi Oke. tentang lingkungan, tentang bumi, lestari bumi. Oke, gitu. menarik. Nah, disinggung mengenai Papatong ini, art space ini keren nih. Sekarang yang Mas tanya, kenapa Papatong? Capung. Aduh, Apa itu bagi Mbak Yeni? sebetulnya awalnya ini Capung Art Studio. Jadi bukan Namanya? Papatong. Oh, tadinya namanya Capung. Capung Art Studio. Terus saya diajak sama orang ISBI ya untuk ikutan ISBI Bandung untuk ikutan exhibition, international exhibition. Oke. Pokoknya jadi virtual. Waktu itu ada artis talk. Ada yang nanya dari orang Bandung, saya nggak tahu dari ITB atau dari mana gitu. Kenapa Bu Yeni melukis Papatong katanya gitu. Terus saya gini, Papatong enaknya kedengarannya. Padahal saya sendiri tadinya nggak ngeh gitu ya. Papatong kayak bahasa Perancis ya. Secara saya kan dulu di Danon ya. Papatong, jadi kalau ngomong kalau Papatong Art Space, Padahal Papatongnya. Padahal Papatong mana. Ya jadi saya tuh mikir, iya Papatong bagus ya, it's a dragonfly. So, saya bilang sih bahwa sebetulnya saya tuh pengen lagi melukis tentang hewan lah ya. Jadi saya habis ngelukis kucing, bebek, tapi dengan metafornya gitulah ya. Oke. Kemudian saya pikir apalagi ya yang menarik gitu. Dan ketika saya lagi di Cibodas, itu entah gimana di kebun saya itu lagi banyak papatong. Terus saya sampai lihat, ada yang merah, ada yang kuning. Nice ya. Yeah. Ternyata nggak cuma kupu-kupu yang cantik, tapi papatong juga cantik. Yeah. Akhirnya saya fotoin dan saya lukis ini dari fotonya saya gitu loh. Terus ya jadinya aja capung gitu. Dan ternyata filosofisnya bagus banget. Kalau kalian tahu helikopter, itu juga terinspirasi dari capung. Dan dia itu hidupnya tidak lama.
tapi dia bermakna. Wih, dalam kan? Dan ada yang lebih penting, Mbak, tentang capung. Apa? Kalau kita melihat ada capung di sekitar kita, katanya itu Itu air indikator bersih. udara ya betul. Air bersih. Air bersih, udara bersih. Nah itu, jadi saya berharap lingkungan saya ini bersih. Amin. Tidak ternodai Keren oleh. banget, luar biasa. Itu sih. Oke, menarik lagi nih, ya kan? Habis ini kita akan mendengarkan pembacaan puisi. Ini mau baca puisi yang mana? Nanti Semuanya. dulu. Banyak nih, waktu kita nggak banyak nih. nah, kalau dari sekian banyak puisi yang Mbak Yeni bikin, mana yang paling berkesan? Aduh, susah ya. Harus ada tetap. Iya sih, Dari sekian ada. banyak lelaki pasti ada satu yang dipilih. Ya, kalau yang paling berkesan tentang kehidupan saya itu yang aku perempuan musafir, makanya menjadi judul ya. Oke. Tapi kalau tentang suami saya, aku suka banget aku lelaki pohon. Itu judul lelaki pohon itu saya menceritakan tentang dia, tentang abang. Terus kalau saya kasih sayang saya kepada anak saya itu ada di sini tapak perjalanan. Itu ketika dia mau sekolah ke luar negeri dan saya ngerasa it's gonna be jauh banget kan di Kanada gitu. Saya tuh ngerasa gimana ya, dia soalnya ditinggal oleh ayahnya kan ketika umurnya masih 11 tahun gitu kan. Terus tiba-tiba dia sekarang udah dewasa gitu, udah pergi meninggalin ibunya gitu kan. Jadi saya menulis gitu, takut banget gitu anak kita tuh tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan seorang ibu atau Iya. pesan seorang ibu kepada anak? Harapan dan pesan, ya itu Apa? kayak Apa? Maksudnya intinya adalah memberikan pesan apa? memberikan pesan tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Bahwa hidup ini nggak selalu berjalan mulus loh. Oke, kita dengerin pesannya, Mbak. Ayo dibaca. Saya baca puisi ini. Iya nih. dong. Aduh ya ampun, jangan diketawain ya. Ya. Oh jadi itu aja ya. Tapak-tapak perjalanan. Waktu bergulir begitu cepat. Nak, dengarlah gemercik sungai berkidung, rindangnya pepohonan sepanjang tepiannya. Nak, lihatlah kaki gunung begitu kokoh, menyangga lebatnya hutan dan semak berduri. Nak, tataplah pula bentangan gurun dan gelar-gilarnya samudra biru berkawah cakrawala. Nak, mari selanjutnya kita nikmati padang warna-warni bunga memahkotai musim semi. Semua itu begitu menggoda, membahagiakan, tapi menyembunyikan banyak rahasia. Nah, itulah kehidupan. Setiap lembarannya ada suka dan duka. Juga tidak sedikit rintangan dan tantangan. Tapi kau jangan takut akan ranjau kegagalan. Kau juga boleh meluapkan kesedihan dan emosimu. Tapi segeralah seka air matamu dan bangkit menatap langit. Memang hidup tidaklah mudah. Maka kau harus pantang patah. Nak, jelajahi alam. Pahami semesta sebagai ibunda. Terbanglah tinggi bersayap Raja Wali, jelajahi lapis langit tertinggi. Singgahi cakrawala, nirwana, raih ilmu seluruh rasi bintang dan galaksi. Kala kau lelah, seraplah energi sang surya, membuat jiwa ragamu membaja. Ayo nak, melangkahlah terus. Melangkahlah dengan gagah, tanganku memampah. Jika kau harus mendaki, jejakan kaki-kakimu meniti peta yang kusematkan di dadamu. Nah, berlarilah di benderangmu, jangan ragu, kejarlah mimpi-mimpimu. Tapi nak, jangan kau lupa rehat sejenak di setiap langkahmu.
tafakur, bersimpuh, bersujud padanya. Ilmu dikejar itu keniscayaan. Sabar dan syukur itu ujiannya. Kekayaan jiwa, kearifan, dan kejujuran memperindah paras wajahmu. Tegarkanlah hati dan ragamu untuk tetap berjalan dalam maha cahayanya. Nak, aku di sini, tetap di sini, menjadi telaga husada dahagamu. Aku juga api unggunmu yang senantiasa menghangatkan dinginnya malammu. Pada saatnya, ku hanya bisa berdoa, mengiringi semua harapan dan kekhawatiran yang menyelimuti hati. Nak, cintaku tak berbatas. Jakarta, Agustus 2020. Yes. Saya merinding loh Mbak dengar. Serius? Iya. Jadi saya itu Merinding saya. sehari sebelum saya berangkat ke Vancouver ya, nganter anak saya tulis sambil nangis. Saya tulis di kertas ini lembar gitu. Kemudian saya baru tulis di HP ya supaya ada ini filing. Dan saya masukin di Al-Quran. Oke. Saya simpan di Al-Quran dan ketika saya masuk ke dormnya dia gitu ya, saya taruh. Saya bilang, usahain kamu malam Jumat baca Quran. Aku bilang gitu. Atau anytime yang kamu kalau lagi pengen baca, kamu bacalah. Aku bilang gitu. Dan saya juga menyuruh dia untuk, kan dia sekolahnya internasional ya dari dulu gitu kan. Jadi pelajaran agama tidak terlalu yang fokus banget. Makanya saya juga manggil guru ngaji kan ke rumah gitu ya. Buat saya nggak mau terlalu memaksakan kan segala sesuatu gitu. Tapi ketika dia mau pergi itu, saya bilang sama dia, kamu harus khatam Quran sebelum kamu kuliah. Jadi yang benar-benar saya iniin dan dihatam Quran, alhamdulillah gitu ya. Dan ketika dia baru berapa hari gitu kan di kos-kosannya, terus dia langsung, Mama, dia kasih tanda nangis, I read your letter, dia bilang gitu. Ya dia nangis gitulah, dan buat saya, alhamdulillah berarti dia buka Quran. Itu yang penting gitu buat Menarik, saya. luar biasa. Itu sih yang maksudnya buat saya, ikatan batin antara seorang ibu dan anak itu apa ya, nggak bisa dibandingkan dengan apapun gitu loh. Iya, iya. Oke Mbak, ini sekarang nih ini wah luar biasa banget ini. Saya sampai nggak bisa ngomong ini. Tapi sekarang Mbak Yeni mewakili para orang tua, berikan motivasi semangat kepada para mahasiswa Politeknik Bina Madani supaya serius kuliahnya dan bisa membanggakan para orang tuanya. Silahkan Mbak. Iya. Aduh gimana ya? Sebagai orang tua nih, yang punya harapan ya, besar kepada anaknya. Iya. Buat saya ya, setiap keberhasilan kalian semua itu ada doa orang tua di balik itu semua. Ada doa ibu. Kalau misalnya ibunya masih ada, maka atau orang tua masih ada, maka jangan kamu sia-siakan, ya. Dan semua niat kita itu harus kita luruskan untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang, ya. Dan hidup itu harus penuh dengan tantangan memang, dan kita harus terus termotivasi dalam keadaan apapun, tetap berpikir positif dan memanfaatkan segala dinamika kehidupan. Jadi hidup itu nggak pernah ada yang mulus aja gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah selalu melihat ke atas gitu ya. Kita juga harus lihat ke bawah, juga sekali-kali lihat ke belakang, tapi jangan juga sering ke belakang, nanti ketabrak. Jadi maju terus ke depan, insya Allah kalian semua menjadi orang yang sukses, orang yang bisa berbakti untuk orang tua dan bangsa dan negara. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih juga nih sambutannya di tempat yang luar biasa enak ini. Tapi agak-agak panas ya di sini. Ya, Jakarta ya kan. Tapi ya nanti kita jalan-jalan Mbak ya ke atas. Oh boleh, ya. boleh. Oke, sambil diceritain nanti juga mungkin baca puisi lagi di atas di depan lukisan. Oke. Baik, kita sekarang pamit dulu ke teman-teman Sobat Bima. Sekian, terima kasih. Salam.